Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali anak-anak dengan Bapak. Pada kesempatan ini, Bapak akan memaparkan mengenai apa saja kontrak belajar yang akan kita jalani selama 1 semester ke depan. Izinkan pada kesempatan kali ini, Bapak memperkenalkan kembali siapa Bapak dan mata pelajaran apa yang akan disampaikan. Nama Bapak adalah Indra Samsudin. Saya akan mengajar kalian untuk mata pelajaran fisika. Adapun kelas yang akan Bapak ajar adalah kelas 12 MIPA 1, 2, 3, 4, 5 dan juga kelas 11 MIPA 4, 5, dan 6. Sebelumnya, izinkan Bapak untuk memperkenalkan diri. Nama Bapak adalah Indra Samsudin. Kemudian Bapak lahir di Sukabumi pada tanggal 13 Desember 1981. Bapak beralamat di Perum Sakura Gardenia, Blok G nomor 9, Cisaat, Sukabumi. Untuk hobi, saya adalah seorang yang suka menulis, menonton TV, dan berwisata kuliner. Untuk anak-anakku kelas 12 MIPA, KD ataupun konten materi yang akan kita pelajari diantaranya adalah meliputi listrik DC, kemudian listrik statis, induksi magnetik, induksi elektromagnetik, arus dan tegangan listrik bolak-balik, serta akan kita akhiri dengan materi spektrum gelombang elektromagnetik. Sedangkan untuk anak-anakku kelas 11 MIPA, KD yang akan kita pelajari adalah mengenai dinamika rotasi, elastisitas, fluida statis, fluida dinamis, suhu, kalor dan perpindahan kalor, serta teori kinetik gas. Nah, berbicara mengenai teknik pembelajaran, karena sekarang kita berada pada era pandemi di mana kegiatan tatap muka mungkin tidak bisa dilakukan, maka kita akan menggunakan kombinasi antara moda daring atau menggunakan internet, kemudian moda luring, dan kolaborasi di antara kedua teknik pembelajaran tersebut. Nah, untuk moda daring, kita akan menggunakan aplikasi Zoom Meeting ketika Bapak akan menayangkan secara langsung materi untuk kemudian kalian ikuti. Kemudian untuk penugasan, kita juga akan menggunakan Google Classroom. Jadi postingan yang Bapak akan bagikan itu bisa berupa materi ataupun penugasan yang seyogianya akan kalian kerjakan. Kemudian untuk informasi juga, kita akan menggunakan aplikasi seperti WhatsApp, Instagram, dan aplikasi terpadu seperti Elcandy. Nah, berbicara fisika, biasanya pada kelas Bapak, fisika itu akan kita melakukan praktikum. Nah, Pak, bagaimana kalau misalkan kita praktikum tapi di rumah? Tidak masalah, kita bisa menggunakan jejaring sosial, dan ketika melakukan praktikum, kalian Bapak minta untuk melakukan atau mempelajari aplikasi edit video. Nanti kalian ketika akan menyetorkan hasil praktikumnya, silakan kalian menyetor dalam bentuk video yang sudah diedit. Itu silakan kalian untuk berkreativitas. Kemudian untuk penugasan, seperti yang tadi Bapak sebutkan di awal, untuk penugasan kita akan menggunakan aplikasi Elcandy. Nah, sedikit gambaran apa sih aplikasi Elcandy itu? Jadi, aplikasi Elcandy merupakan aplikasi terpadu di mana kalian bisa mengupload tugas, kemudian mempelajari atau mendownload materi. Di samping itu, untuk aplikasi ini, kalian diwajibkan untuk melakukan foto selfie sebagai bukti kehadiran kalian setiap hari pada setiap pembelajaran. Seperti itu kurang lebih gambarannya. Selanjutnya, untuk KKM, Fisika kelas 12 MIPA, KKM-nya ditentukan dengan nilai 76. Sementara untuk kelas 11 IPA, nilai KKM-nya adalah sebesar 75. Sedikit tambahan untuk kelas yang biasa Bapak ajar, ada ketentuan tidak tertulis di mana bagi kalian yang kehadirannya 100% itu nilai 80 sudah di tangan. Berarti ketika kalian ikut penugasan, ikut KBM, semuanya masuk, maka nilai minimal ada 80. Tapi tentunya ketika dilakukan, Bapak inginkan semua nilai adalah di atas 80. Seperti itu. Selanjutnya, bagaimana untuk teknik evaluasi? Untuk sekarang, karena kita berada pada masa pandemi, seperti yang tadi Bapak bilang, tidak mungkin kita melakukan aplikasi, tidak melakukan tatap muka, maka kita untuk melakukan evaluasi itu bisa berupa kuis dengan menggunakan aplikasi, apakah itu Kahoot, Quizzes, ataupun Google Form.
Begitupun untuk tes. Untuk tes dilakukan secara daring dan itu menggunakan aplikasi Google Form. Nah, terakhir, untuk remedial dan pengayaan, remedial dilakukan apabila nilai kalian berada di bawah KKM. Contoh untuk fisika kelas 11 kan 75. Berarti ketika kalian dinyatakan tidak lulus atau nilai kalian di bawah KKM, maka kita akan melakukan remedial dalam bentuk tes ulang ataupun penugasan pada KD yang masih dianggap kurang. Nah, itu untuk remedial. Sedangkan untuk pengayaan dilakukan apabila nilai kalian itu berada di atas 75. Jadi untuk kalian siswa terpilih, nah, ketika kalian di atas KKM, maka kita akan melakukan pembelajaran lebih lanjut, apakah itu mempelajari materi yang lebih tinggi ataupun kita mengerjakan soal atau konsep yang akan berguna ketika kalian mengikuti SBMPTN atau SNMPTN. Terakhir, mudah-mudahan ini selalu kalian kenang, kalian ingat, apa manfaat mempelajari pelajaran fisika? Bapak sebutkan satu persatu. Yang pertama, kita bisa memahami gejala alam di sekitar kita, seperti terjadinya pelangi, terjadinya gempa bumi, kemudian banjir. Itu tidak lepas dari gejala fisika. Di sini kita akan mempelajari hal tersebut, mengapa dan bagaimana, serta apa penyebabnya. Kemudian yang kedua, kita harus memahami bahwasanya di setiap kejadian akan ada hikmah yang tersurat. Kemudian, meningkatkan wawasan keilmuan mengenai gejala fisis. Selanjutnya, merangsang kemampuan berpikir kritis. Selanjutnya, menambah cara pandang mengenai satu hal. Dan yang paling utama adalah dengan mempelajari fisika sebagai salah satu ilmu yang tersurat dan tersirat akan meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah SWT. Demikian pemaparan yang dapat Bapak sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.